Udah bisa ya Mas ya? Rabu pagi. Dari Cangkiran saya nanti, Bu. Oh, cedak oh ya. Rabu pagi. Baik. Baik, tadi sudah disampaikan dari Mas Fandi ke teman-teman semua. Coba yang bapak-bapak saya ingin tahu sudah dipotong rambutnya belum? Siapa yang belum? Belum, Bu. Belum, nanti Ya, Eh, rencana. belum Bu. ya, Insya Allah pokoknya besok. jangan sampai bisa dijambak ya. Ya, insya Allah. Ya, Ya. pokoknya nggak wis ra iso dijambak aman. Baik. Terus sebelum paparan, ini ada clue sedikit ya. Kemarin yang uji siapa, Mas? Pak Toha. Pak Toha ya? RA-nya Pak Toha ya? Nggih, Bu. Baik. Kalau Pak Toha, judulnya sudah ada yang revisi semua ketemu kemarin Mbak Iput? Nggih, sampun Bu. Sudah di anu ya. Pak Toha itu cepat. Yang penting satu. Nggih. Ya, ini Amin, amin. clue-cluenya ya. Oke. Satu, judul yang sudah dimasukkan dari Pak Toha kemarin tampilkan ya. Itu yang satu, yang kedua, produk apa yang panjenengan telah apa yang sudah jenengan lakukan. Yang penting produk akhirnya itu terlihat jelas ya. Jadi kan ada kegiatan satu, kegiatan dua, kegiatan tiga, empat gitu kan? Nggih, Bu. Ya, itu semua ada ya. Semua punya dokumen nggak? Ada ya. Dokumennya ada ya. Nggak Oke, usah dibuat video nggak apa-apa ya. Nggak maksudnya waktu besok presentasi tidak wajib dibuat video. Langsung paparan nggak apa-apa. Beliau paling hanya nanya hasil hasilnya mana. Nah, kalau hasilnya mana, panjenengan perlihatkan tahapan-tahapannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, akan ditanya selama aktualisasi ada perubahan apa. Maksudnya perubahan, baik apa yang sudah jenengan lakukan dan terkait dengan nilai-nilai dasar. Ya, contoh, jenengan kan waktu sebelum masuk di unit kerja mungkin ada suasana lain. Artinya jenengan belum fokus ke orientasi layanan. Ini misalkan selama selama mengaktualisasi yang terasa perubahan di berakhlaknya itu yang apa? Paham nggih? Apa di kolaborasinya, apa di kan otomatis kalau itu mesti kolaborasi ya. Yang penting tuh kolaborasi harmoninya kelihatan karena panjenengan akan eh, seterusnya di unit kerja kan seperti itu ya. Jadi teorinya berakhlak apa nggak usah ditunjukkan, tapi nanti sampaikan. Selama saya melakukan aktualisasi, saya merasakan perubahan yang sesuai dengan nilai-nilai akhlak itu apa. Kan di tahapan ada ya, keterkaitan dengan nilai berakhlak ada kan? ya, Ada, Bu. ada. Gitu ya Mas Freddy ya. Jadi tapi yang betul-betul panjenengan rasakan. Tuh, mau yang sing kepiro iki mau Mbak Nisa? Kedua ya. Nah, yang ketiga, jenengan setelah aktualisasi mau melakukan apa? Artinya rencana tindak lanjut panjenengan apa? Paham ya? Nah, supaya tidak ditanya, supaya tidak ditanya panjang-panjang, rencana tindak lanjutnya itu tuliskan di dalam paparan. Panjenengan nanti ketuanya Mas Randy kan? Bukan, Mas Sopo. Abu, Mas Abu. Mas Abu, Oke, Mas Abu. Mas Abu bisa ya membuat draft PPT, draft Sakit. untuk tempat PPT. Nah, semua nanti besok tekniknya tidak membawa laptop. Maksudnya laptopnya tidak berganti-ganti, cukup satu laptop, paparannya dijadikan satu. Itu Mas Ilham sebagai guru TIK, nah,
boleh nanti selama itu mendampingi terus boleh Mas. Maksudnya menolong teman-teman untuk Iya, Bu. yang ada kendala TIK waktu paparan. Iya, siap, Bu. Ya, jadi semuanya nanti dikumpulkan satu. Nah, kalau jenengan di drive, membuka PPT di drive, itu kok ambiar PPT-nya. Mas Ilham Burimono sopo ya no bapak-bapak sepuh. Oh, ini yang tugas pegawai. Oh, enak banget Mas Ilham diladeni ya. Terus itu ya. Jadi panjenengan nanti supaya tidak PPT-nya tidak apa namanya ambiar. Kalau di draft dibuka nanti ambiar. Piye carane nanti Mas Ilham dan kawan-kawan mendesain supaya nanti paparannya tidak ambiar. Tahu ya maksud saya? Biasanya kan nek gawe Canva, dari Canva terus dikasih drive itu kan mesti amburadul loh tulisannya. Kecuali jenengan anu di PDF itu nggak apa-apa. Seperti itu. Itu siapa yang siap nanti mau mengcover laptop Sopo? Siapa nanti laptopnya yang ikhlas untuk paparan teman-teman? Ada dua laptop. Satu untuk paparan, yang satu nanti untuk merekod. Ini perlu kita diskusikan di sini. Supaya nanti panjenengan waktu paparan tidak apa ya, tidak bingung. Bingung apa bingung nih, Mas? Gitu nggih? Izin kasih saran Bu untuk Iya. laptopnya punya Mas Randy. Kemudian recordnya yaitu dua itu sama Mas Ilham. Maksud dua, Mas. Yang satu itu Izin, untuk paparan, sing ono isine filenya teman-teman, ya kan? Satu laptop lagi membackup untuk merekod. izin ngasih masukan, Bu. Iya, Kalau boleh. kalau untuk yang paparan mungkin yang kameranya bagus ya, Bu. Jadi nanti buat pas direkam Heeh. wajahnya tuh kelihatan jelas gitu. Lagi sing apik kita sing neng kene sing tak delok sing apik. Padune sing Mas Ilham ki apik masalahe. Nah, itu, Bu. Jadi ngomong usul ngono ki ben gondeknen ora dienggo soalnya rapi. Yang bagus ini punya Mas Ali Akbar ini. Jernih. Boleh nggak Mas Ali Akbar? Boleh. Itu ya Mas Ilham. Gitu, Bu. Nah, nanti tugasnya Mas Ilham membackup yaitu apa? Begitu selesai stop share kan, langsung siapa maju kedua di rename. Jadi nanti polanya begini. Yang laptop kedua itu kan kalau Pak Tuha itu kan senengannya di ruangan sempit, Mas. Di ruang lantai 1. Jenengan nggak bisa masuk semua. Kalau ruangannya besar, boleh masuk semua. Nah, ini nanti strateginya gini, Mas Ilham. Mas Ali Akbar laptopnya nanti untuk paparan, ya kan? Punya Mas Friendly yang untuk membackup record. Itu Mas Friendly laptopnya di luar nggak apa-apa, tapi tetap masuk Zoom. Oh, iya, iya. Insya Allah. Ya. Nah, nanti yang maju pertama di Mas Abu nanti yang maju pertama dicatat ya Mas. Yang maju pertama siapa, mentornya namanya siapa, sudah. Sering Bu. Nah, nanti didaftar maju pertama, mentornya siapa. Jangan khawatir, ini Pak Tuha cepat. Tidak ada 20 menit. Jenengan paparan 5 menit, mentornya tak kasih waktu 3 menit, jam 11 wis rampung. Ini Oke? Bismillah, Bismillah. Siap? Siap, Insya Nah, Allah. asal panjenengan kompak dan hasilnya nyata, Pak Toha mesti bilang lulus. Seperti itu. Semoga Pak Toha ya. Karena ya kemarin RA-nya Pak Toha Mas Randy. Nggih, Bu, Pak Tora yang ngaji. Berarti semoga besok kita semoga. Tapi nek ganti wong yo urung ngerti ya wong jadwalnya urung metu masalah Mas. Besok seandainya gini, seandainya ganti, nanti saya beri trik siapa pengujinya itu nanti
Kan saya sudah paham penguji ini bagaimana kan saya paham. Nanti saya WA di grup ya, clue-nya seperti ini. Oke? Nah, hari ini cukup panjenengan memperlihatkan saja paparannya. Kalau PPT-nya belum jadi, saya pengen melihat laporannya sampai di mana. Sejadinya, nanti akan saya beri masukan. Oke? Nggak usah lama-lama. Monggo, siapa yang mau pertama kali? Iya, saya Oke, monggo, Mas Abu. Boleh PPT-nya, boleh makalahnya. Terserah. Sak dadine, sak duwene. Lho, penak to nek paparan mbek aku ki. apakah sudah terlihat? Masih proses, Mas Abu. Nah, oke, PPT-nya mantep. Optimalisasi Vimeo melalui pendekatan person. Oke, terus. Lanjut. Saya izin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Waalaikumsalam melaporkan warahmatullahi wabarakatuh. laporan Mas polisi. Kose, sebentar Mas, tak potong. Oke. Dengan Pak Tuha, Kap Tegal ini untuk tidak boleh disingkat kabupaten. Oh, Ya, nanti lanjut dulu. Pokoknya satu-satu tak koreksi sih, soalnya saya sudah paham beliau. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk laporan tulisasi saya berjudul optimalisasi video perkawinan melalui pendekatan personal dan interaktif bagi calon pengantin di kantor Usaha Embarkasari, Kabupaten Tegal. Kemudian yang latar belakang yaitu yang pertama dari kondisi yang sekarang atau pasalnya adalah pelaksanaan Usah itu lanjut ra penting sisuk rasa diwaca. Kuwi ya ora usah. Tapi tetap ditampilkan ya, Mas. Oke, siap. Bu Haji. Nah, cuman besok saya ini lanjut ngono wae. Terus langsung ke tahapan, Mas. Nah, itu. Kalau pelaksanaan kegiatan 1 dan 2 ada perencanaan dan aplikasi visioner. Saya langsung fokusnya untuk pada perencanaan saya koordinasi dengan beliau Bapak Syafruddin dan membuat aplikasi visioner yang dalam hal ini bisa dilihat dari asesmen kesiapan pranikah di mana chatting itu nanti diisi dari masing-masing. Nanti di sini juga ada lanjutkan ke visioner istri, nanti juga ada form juga untuk istri ini Ya. pakai esai. Nanti Lanjut. setelah itu di generate dan otomatis akan keluar Iya, kebutuhan Mas. personal saat itu. Mbak. Terus lanjut. Ya, pelaksanaan Ini kegiatan kok tiga. pelaksanaan kegiatan 3 dan 5 piye? Soalnya koordinasi dan penyuluhan tak gabungin di awal Bu. Oh, Kan kegiatan 5 itu ini kan di bagian 5 kan koordinasi dan penyuluhan agama. Itu kan kayaknya kalau diakhirkan kegiatannya kan kayak lucu gitu Bu. Padahal itu dari awal gini kan aja, saya aku sih koordinasi jangan bahasa 3 dan 5. Langsung aja jenengan diwalik gitu gimana? Dibalik. Dilaporinnya sudah terlanjur. Iya betul. Oh ya wes. Enggak apa-apa. Nek Pak Tuhara masalah nek kowe. Cuman aku tok tekon tok. Yuk lanjut. 3 dan 5. Itu pembuatan materi interaktif dan koordinasi. Untuk outputnya itu saya ada foto sama penyuluh. Kemudian saya juga buat aplikasi Maris Terbit berupa ada anggaran, diskusi dan resolusi konflik dan ada lembar komitmen. Kemudian dari tahapan selanjutnya di tahap 4 yaitu puncak acara bimbing, di mana pelaksanaan bimbing interaktif dimulai. Ini adalah outputnya dari mana total teman-teman yang mengikuti bimbing itu buat gambar dari atas ke kanan dan ke kiri total ada 6. Itu ekspresi mereka ini saya ambilkan beberapa hanya gambar saja yang lengkapnya di LA. Kemudian ini paling bawah itu penyerahan lembar komitmen satu sama lain. Kemudian untuk modul praktis studi kasusnya saya buat ada juga modulnya. Ini modulnya ada 9 kasus yang tentu relevan dengan Kementerian Agama sesuai yang dicari oleh buku bimbing. Kemudian pelaksanaan kegiatan 6 evaluasi penghasil, yaitu analisis dampak dari sebelum dan sesudah. Kalau dari sebelumnya yang calon pengantin itu pasif itu sekarang sudah mulai aktif. Kemudian dari unit kerjanya
Yang awalnya metodenya konvensional dan citranya terlihat kaku karena terlihat monoton, sekarang sudah ada prototip ini modern, jadi ceritanya agak lebih inovatif seperti itu. Bagi saya pribadi, mengenai pemahaman berakhlak yang awalnya saya tahu secara teoritis, sekarang mampu menerapkan dari kegiatan peran tersebut dalam kerjanya sebagai pengajar. Untuk kendala dan solusi ini lumayan banyak, cuman saya tulis semuanya. Kemudian untuk kesimpulannya dari judul saya itu rata-rata chatting itu dari segi kekhawatirannya masih banyak dari segi komunikasi efektif dengan pasangannya ini menuju 50%, dan kemudian yang kedua dari manajemen keuangan, kemudian yang ketiga dari kesehatan mental. Untuk yang satu saya sudah dapatkan, kemudian yang kedua saya ada hadiah yaitu tadi Marriage Starter Kit. Kemudian rencana tindak lanjut dari jangka pendek, saya pengen menggunakan aplikasi MSK atau Marriage Certificate tersebut dan modul studi kasusnya. Kemudian kalau jangka menengahnya ya saya pengen mengusulkan kepada kepala KUK, kembaliin Bapak Haji Kusrofuddin untuk menambahkan bimbing interaktif ini, apalagi dengan metode yang saya usulkan. Kemudian untuk jangka yang panjangnya ya saya pengen berbagi sama teman-teman pengguna lain, barangkali instrumen best praktik tadi itu bisa dibuat acuan juga untuk menambah wawasan. Penutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Mas, ataskan lagi. Oke. Nah, di kesimpulan. Oke. Nah, itu kesimpulannya ini sudah bagus. Artinya ada perubahan sesuai dengan judul panjenengan. Judulnya apa tadi, Mas? Optimalisasi. Dengan perkawinan melalui. Nah, ini semua teman-teman seperti ini ya. Nanti kesimpulannya dibuat seperti itu. Ataskan, Mas. Ataskan lagi. Setelah kendala, nah bawahnya harusnya ada tindak lanjutnya, Mas. Tahu nggih? Di bawah kendala tambahi tindak lanjut. Artinya setelah jenengan mau tindak lanjut mau di bawahnya kesimpulan atau di bawah kendala nggak apa-apa. Artinya begini, kendala ini bisa jenengan jadikan acuan nanti apa sih yang harus panjenengan tindak lanjuti. Contoh ya Mas, kita langsung ini kendalanya terjadi benar nggak Mas? Iya, belum terjadi. Sebenarnya yang kemarin terjadi itu hanya beberapa. Kemudian ketika saya membuat laporan itu ada tambahan lagi Bu, kayak Nah, contoh misalnya gini. Contoh di nomor 4. Jenengan kan ada kendalanya keterbatasan sarana dan prasarana ya Mas. Benar enggak? Berarti mengko tindak lanjutnya jenengan dalam pelaksanaan bimbing akan menyiapkan sarana prasarana lebih apa ya? Lebih spesifik atau lebih ini kan sarana prasarananya jenengan apa? kayak meja kayak gini Bu. Kadang kan dalam satu hari bimbing itu langsung udah. Jadi ada yang dari sana itu udah penuh gitu. Itu yang bikin Oh, jenengan sarana prasarananya itu menyiapkan materinya itu betul. kemarin. Menyiapkan materinya kita kayaknya susah karena banyak terus tempat. Pokoknya gini, tindak lanjutnya itu jangan untuk mengantisipasi segala kendala yang terjadi. Mas, Mbak, paket Mbak. Seperti itu. Paham nggih maksudnya? Contoh Oke. lagi. Durung maksud yo, tak contoh ke bae. Contoh. Catin enggan atau tidak serius mengisi kuesioner. Benar enggak? Itu loh kendalanya yang terjadi kan. Benar tak Mas Abu? Nah, maka jenengan tindak lanjutnya akan selalu monitoring dan mengevaluasi. Misalnya seperti itu. Tentang apa? Tentang kesiapan Catin. Kesiapan Catin, dia kan wajib kan panjangan sosialisasi tujuan itu toh. Kesiapan Catin untuk apa? Persiapan pelaksanaan apa bimbing apa wi. Ya, itu contoh tindak lanjutnya begitu, Mas. Kan jenengan antisipasinya sudah ada tuh. Yeah. Nah, antisipasi panjenengan itu bisa menjadi
tindak lanjut. Jadi Contoh yang lagi, gimana? Jadi yang berarti yang strategi antisipasi itu berbeda sama tindak lanjut ya, Bu Haji? beda Pak, Mas. Jenengan kan kuwi kan sing wis diantisipasi jenengan. Contoh, saya proaktif menghubungkan kuwi itu yang sudah dilakukan toh. Oke. Nah, sok bene tindak lanjut tuh apa yang akan dilakukan rencana tindak lanjutnya besok supaya jenengan ora hubungi bola-bali sing menghubungi tapi kan panjenengan kan harus menyiapkan kesadaran para catin itu toh Mas. Ki apa toh ki? Oh, Ini aku kalau mau yang kegiatan satu itu sama ini Bu Haji, mentor. Oh, itu. Oke. Contohnya seperti itulah Mas. Pokoknya misalkan memfokuskan workshop studi. Jadi tindak lanjutnya itu panjenengan setelah melakukan aktualisasi iki sesuk iki meh ngopo ngono lho Mas. Satu tadi monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan BIMWIN kan ngono toh Mas. Setiap itu terus apa lagi? Tuh panjenengan saya melakukan pendekatan itu apa? Fleksibel. Misalkan yang kedua akan melakukan kolaborasi secara intensif dengan penyuluh. Misalkan seperti itu tindak lanjut, Mas. Paham nggak, Mas Abu? Apa? Ya, siap Bu Haji. Ya, jadi panjenengan di bawahnya kendala dan solusi ditambahkan tindak lanjut. Oke? Ada yang Siap. ditanyakan, Mas Abu? Cukup. Coba saya lihat sarannya. Rekomendasi. Bawahkan bar kesimpulan dari rekomendasi toh. Oh, itu wes ono lo ya. Rekomendasinya ndi? Penutup Bu Haji. Malah rekomendasi untuk unit kerja, rekomendasi untuk masyarakat, rekomendasi untuk jenengan dewi. Nah, itu sudah ada rencana tindak lanjutnya. Saya tadi malah nggak baca yang bawah ini. Malah. Gitu ya, Ini Mas? kalau rencana tindak lanjut ini kan semuanya berarti ya Bu Haji ya? Iya, heeh. Apa berarti saya udah nggak usah nulis yang tadi di... Nggak usah. Nggak Oke, usah. siap, Bu Haji. Berarti tambahi rekomendasi di bawah kesimpulan ya. Oh, gitu. Tapi rekomendasinya untuk siapa dulu? Ya. Misalnya untuk unit kerja, untuk apa para penghulu, apa unit kerja terus apa meneh masyarakat misal punya ada nggak rekomendasi? Belum ada Bu Haji. Ya, nanti. Itu Mas Abu, Oke, sukses. siap. Matur suwun Bu Haji. Ada lagi? Saya Bu. Ya, monggo. Silakan. Sudah terlihat apa belum Bu? Pun, monggo. Aduh, malah keluar. Ibu, ini sudah. Duh, kok malah dipateni nih? Oke Bu, ini medal piyambak. Tak ulang. Lah, ini Bu, mohon izin paparan. Ye, monggo. Menggunakan PowerPoint yang belum 100%. Masih Ya, ada beberapa yang apa Mas bertanya ini. Fajar? Oke. Ini untuk Di slideshow sayang. oh, di slide oke.
Besok nek ketemu aku kan mesti wajahnya udah berubah. Yuk, lagi Mas, lanjut. Itu nanti nggak usah, lanjut. Lanjut. Terus. Nah, Ini, monggo. nah ini Besok mulai untuk ini ya. capaian. Heeh. Nah, untuk capaian aktualisasi ini ada 5 kegiatan. Yang pertama adalah perencanaan kegiatan transformasi digital layanan. Nah, di sini saya outputnya adalah membuat notulensi konsultasi dengan mentor dan berikut Hmm. dengan dokumentasinya. Ini memilih eh, apa ya kayak pemilihan core isunya itu yang transformasi digital BK. Oke, lanjut. Nih, kemudian ini kegiatan pertama dan kedua. Jadi Ya, termasuk koordinasi dengan Waka Humas dan juga dengan koordinator BK. ya, Kemudian untuk kegiatan ketiga ini adalah menyiapkan sarana prasarana eh, untuk transformasi digital BK. Ini yang pertama saya membuat akun Instagram khusus BK Man 1 Semarang, kemudian juga membuat website BK. Ini saya beri nama portal layanan bimbingan konseling Man 1 Semarang. Nah, ini untuk sarana prasarannya ini. Jadi output di uh, kegiatan ketiganya dua hal ini Bu yang paling utama. Nanti di dalamnya, di dalam website ini ada angket online, kemudian ada tes gaya belajar online, kemudian di situ bisa menyimpan uh, basis data dari siswa, menyimpan masalah, kemudian ada uh, apa itu namanya jadwal, itu apa namanya ya, rencana bimbingan. Jadi si anak bisa tidak perlu menghadap ke saya langsung, tidak perlu pergi ke ruang BK karena memang di sini anak-anak masih pada takut, itu bisa takut ke ruang BK kan, jadi bisa melalui website ini sehingga anak-anak bisa lebih berani. Jadi kalau lewat sini nanti langsung masuk ke aplikasi WhatsApp yang saya buat khusus untuk layanan konseling anak-anak ya, layanan apapun lah yang ada di sini. Jadi nanti ada banyak layanan. eh, Rencana saya mau buat videonya Bu, tapi belum kesampaian. Jadi video penggunaan aplikasi ini, pemanfaatan ih, ini belum ya. kesampaian Bu. Berarti jenengan kudu nggawe tutorial ya. Iya, Tutorial saya emang penggunaan rencananya ya. seperti itu. Heeh. Iya, Kalau ada, saya rencananya begitu. ya, kalau ada dibuatkan Mas. Siapa tahu nanti Iya ditanggapi. Bu. Tapi ndungone Kalau kurang. kalau kalau misal di sana buka website bisa nggak sih Bu, keluar dari Bisa, PowerPoint? bisa, Bisa kan? Maksudnya kalau bisa. kalau bisa kan saya paparkan langsung saja di Iya, sana, soalnya iya, daripada buat video gitu. iya, nggak apa-apa, bisa, bisa banget. Ya, ini seperti itu. Jadi ini penyiapan sarananya di kegiatan ketiga. Kemudian di kegiatan keempat ini saya mulai mensosialisasikan akun Instagram dan juga website BK ini berikut dengan beberapa dokumentasinya, foto edukasi ini outputnya. Karena output dari pelaksanaan ini saya yang di Instagram itu saya memposting beberapa postingan edukasi kaitannya dengan mengelola stres, cita-cita, kemudian eh, apa itu melawan bullying dan lain sebagainya. Seperti itu di kegiatan keempat. Kemudian kegiatan kelimanya ini evaluasi dan notulensi evaluasi. Nah, ini memang terjadi ini Bu, mentornya itu sekarang jadi perempuan karena waktu rancangan itu memang yang mendampingi ini jadi diwakilkan. Jadi setelah apa ya, setelah seminar rancangan itu saya mentornya ke Mbak ini karena Mbak ini satu-satunya guru BK di sini Bu. Jadi Nggak mungkin apa-apa, eh, bagi nggak Bapak masalah. Kepala lebih baik ya, kemudian ini notulensi evaluasinya dan kendala dan solusi ketika melakukan aktualisasi ini. Kurangnya pemahaman awal tentang konsep transformasi digital di kalangan guru BK. Ini memang awalnya kan tim BK belum begitu paham maksudnya gimana BK kok
digitalkan gitu karena kemudian solusinya mengadakan diskusi internal aduh, secara singkat untuk menyamakan persepsi. Jadi saya di situ menjelaskan saya akan membuat apa saja. Kemudian yang kedua, saya kan rencana memang menghubungi semua waka, cuman karena waktu itu semua waka beberapa waka memiliki kesibukan masing-masing, jadi saya memilih strateginya memilih beberapa stakeholder yang paling berkaitan. Salah satunya koordinator BK dan waka humas kaitannya dengan itu apa akun Instagram dan website karena itu kan website dan akun Man 1 Semarang itu sebenarnya sudah ada cuman untuk websitenya belum bisa digunakan kalau Instagramnya itu sudah nah itu eh, kaitannya dengan membagikan informasi dan di internet jadi saya ke Waka Humas kemudian Ya. kendala yang ketiga saat merancang sarana itu beberapa murid tidak membawa HP terutama yang berada di pondok Darul Ulum atau laptop. Kemudian itu solusinya adalah mempersilahkan murid untuk saling meminjamkan HP Bu, atau laptop. Saya sebenarnya juga mau ini ada yang ke lab gitu. Kalau memang tidak membawa laptop atau HP itu bisa ke lab. Cuman kalau di lab itu tidak di bawah pengawasan saya, jadinya kayak takut menyalahgunakan gitu. Kemudian saat sosialisasi ini kan saat menjadi sarana. Kemudian saat penerapan ini beberapa kelas tidak memiliki proyektor sehingga saya tidak bisa menampilkan website secara langsung. Jadi saya pandu anak-anak menggunakan HP atau laptop masing-masing karena tidak ada proyektor. Nah ini saya sebenarnya kalau masalah proyektor itu bisa menggunakan proyektor yang ada di bagian TU. Itu cuman kalau pas dipakai ya saya nggak bisa pakai. Tapi kalau saat nggak dipakai saya bisa pakai itu. Kemudian untuk evaluasi ini hambatannya laporan sering terhambat karena kesibukan guru BK di Man 1. Maksud ini adalah kesibukan guru BK secara umum termasuk saya Bu karena memang hampir setiap hari itu ada anak yang ke sini gitu. Kasus tapi bukan bukan masalah yang mereka datang sendiri. Selalu ada kasus entah terlambat, entah Hmm. eh, bolos dan lain sebagainya gitu. Jadi ini sebuah kendala bagi saya dan eh, solusinya atau strategi antisipasinya yang membuat format laporan yang standar gitu sih menurut sehingga lebih efisien dalam penyusunan gitu. Kemudian ini ada analisis dampak apabila eh, nilai berakhlak tidak diterapkan ketika saat saya aktualisasi. Oke, Itu yang pertama coba ya, benar. Udah. Tindak lanjutnya mana? tindak Nah, evaluasinya dan tindak lanjut ini saya buat singkat saja. Jadi ini sebenarnya kalau di laporan itu cukup banyak saya jelaskan per poinnya. Tapi karena ini di uh, PPT ini memang saya buat satu paragraf. Jadi ini agar tindak lanjutnya agar program ini berkelanjutan perlu integrasi layanan digital ke program madrasah. Jadi rencana saya itu nantinya websitenya masuk ke website madrasah, website MAN. Cuman ini bisanya itu nanti November Bu. Saya udah mencoba kan nggak bisa. Jadi ini saya sementara menggunakan Google Site. Sebenarnya udah ada domainnya, udah ada ini integrasi. Kemudian pelatihan guru BK ini nanti bisa bersifat internal kalau websitenya sudah jadi. Kemudian peningkatan infrastruktur ini kaitannya dengan koneksi internet karena banyak dari siswa yang mengeluhkan internetnya tidak yuk. bisa digunakan. Kesimpulan, kesimpulan. Kesimpulannya, pelaksanaan aktualisasi dengan tema transformasi digital telah mampu meningkatkan mutu layanan dan konseling melalui akses yang lebih mudah terstruktur sesuai kebutuhan siswa. Belum ini dengan penerapan nilai ASN berakhlak seperti kolaborasi, loyalitas, dan adaptif paling utama sih terhadap teknologi dan akuntabilitas. Transformasi digital ini mendukung pilar smart ASN serta visi madrasah yang inovatif sesuai dengan misi madrasah itu memang ceria itu ada I-nya itu inovatif melalui media sosial BK, formulir online dan database siswa. Ini layanan konseling ini menjadi lebih interaktif, efisien serta memudahkan siswa dan guru BK dalam proses pendampingan dan pendokumentasian.
Nah, kemudian untuk rekomendasinya, memang di sini saya buat satu paragraf Bu. Untuk di laporannya saya jelaskan apa ya untuk lebih detail. Ini rekomendasinya untuk menjaga keberlangsungan program transformasi digital ini perlu penguatan kebijakan madrasah, kemudian peningkatan kompetensi digital guru BK, kemudian optimalisasi infrastruktur TIK, serta kolaborasi dan monitoring berkala. Karena kalau ada websitenya tapi tidak pernah dimonitor, tidak pernah dibuka oleh adminnya, itu tentu saja akan tidak akan bermanfaat kan gitu. Selain itu, pengembangan konten edukatif yang menarik juga penting. Jadi setiap minggu rencananya akan ada postingan gitu di Instagram agar layanan digital lebih efektif, berkelanjutan dan dapat menjadi model inovasi bagi madrasah lain. Mungkin seperti itu Bu. Ini. Cik tak mute. Oke, Mas, Iya. rekomendasinya dipilah ya. Untuk Oh iya. madrasah, untuk guru Iya. BK, untuk siswa misalnya ngono ya. Jadi Oke, oke. Nanti saya. jadi jelas. Iya. Jenengan Iya. aktualisasi panjenengan dengan adanya itu sebetulnya Mas besoknya itu mau direkomendasikan kemana saja. Itu ya Mas, luar biasa Iya, Bu. besok eh, karena 5 sampai 6 menit ya mungkin nanti besok malah ke fokusnya justru ke program panjenengan. Clue-nya itu kan malah di microsite-nya itu kan Mas, cara Iya, Bu. mensosialisasikan kan. Karena kan Iya, iya. jenengan judulnya di transformasi digital layanan, ya kan? Iya. Iya, Nah, Bu. di, jadi nanti diceritakan bahwa dengan adanya transformasi digital itu lebih mempermudah layanan bimbingan dan itu untuk meningkatkan eh, tidak hanya saat bertemu di madrasah saja kan gitu toh layanannya, Iya, benar Bu. nggak? Iya. Iya, betul. Betul kan? Itu karena saya Iya. melihat di judul panjenengan. Itu Iya. sukses Mas Fajar besok. Iya, amin. Tenang, Terima nggak kasih, usah Bu. grogi, santai saja Iya. ya semuanya ya. Oke, Iya, lanjut Bu. siapa? Iya. Monggo. Ayo. Masa dadak diupi-upi? Ya, boleh saya, Bu. Boleh. Tapi belum jadi ini menunya Nggak apa-apa. kelewat. Ampun terlihat nih, Bu. Nggih. Untuk terima kasih atas waktunya, Bu Gatam. Jadi untuk LA saya untuk judulnya ini optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi regulasi pernikahan di KUA Singorojo, Kabupaten Kendal. Mm. Untuk kelanjutnya mungkin nanti di PPT saya langsung ke kegiatannya aja ya, Bu. Ya, di anu aja langsung aktualisasi bab 3. Oke, oke, Bu. Tiga capaian aktualisasinya ini kegiatan satu yaitu melakukan perencanaan program optimalisasi media sosial bersama atasan. Untuk keterangannya terlaksana dan output atau hasilnya saya lampirkan di bawah, Bu, yaitu notulensi catatan dari diskusi bersama atasan itu tadi. Dan yang kegiatan kedua adalah membuat akun media sosial yang sebelumnya belum ada, yaitu di TikTok, Facebook, dan ada lagi juga di YouTube tambah kalau untuk video-video yang panjang. Dan output hasil kegiatannya terlaksana, KUA Singorojo sudah mempunyai akun media sosial resmi di laman TikTok dan Facebook. Dan untuk kegiatan yang ketiga, yaitu membuat konten edukasi dan penjadwalan upload konten di media sosial. Untuk keterangannya terlaksana, dan output hasilnya adalah desain konten edukasi yang siap diunggah di media sosial. Lanjut ke kegiatan yang keempat, yaitu mempublikasikan konten di media sosial. Keterangannya terlaksana, output hasilnya adalah postingan konten edukasi regulasi pernikahan di akun media sosial KUA Singorojo. Dan yang kelima adalah monitoring dan evaluasi kegiatan
Tahapan kegiatannya adalah pengumpulan data aktivitas media sosial ataupun penyusunan laporan monitoring. Saya membuat Google Form untuk bisa diisi untuk menerima kritik, saran, dan evaluasi dari masyarakat Singorojo, terkhusus pada pegawai KUA Singorojo. Untuk output-outputnya nanti saya sertakan di situ, rekapitulasi kritik dan saran dari masyarakat, ataupun juga aktivitas interaksi akun media sosial di monitoring dan evaluasi yang kegiatannya waktunya 13 Oktober sampai 17 Oktober hari ini terakhir untuk evaluasinya. Dan ini adalah kendala dan antisipasi. Yang kendala satu adalah melakukan perencanaan bersama atasan, adalah perbedaan persepsi ataupun jadwal atasan yang padat dan tidak ada forum rutin yang bisa menghambat koordinasi. Antisipasinya adalah buat jadwal pertemuan rutin, mingguan, bulanan. Kalau mingguan saya juga waktu aktualisasi tiap minggu hari Jumat untuk sekaligus bimbingan bersama mentor itu dilaksanakan di hari Jumat untuk membahas rencana konten dan arah kebijakan media. Yang kedua adalah membuat akun media ini kendalanya belum ada kejelasan penanggung jawab akun media sosialnya. Dan yang kedua adalah spesifikasi HP kantor dengan memori kecil, PC juga dengan memorinya yang kecil. Jadi antisipasinya adalah koordinasi dengan rekan kerja untuk tugas penanggung jawab akun dan kosongkan aplikasi yang tidak terpakai. Yang ketiga yaitu membuat kalender produksi dan penjadwalan upload konten ataupun itu tadi adalah tumpang tindih kegiatan, tugas dari setiap pegawai, dan yaitu kita menggunakan template kalender produksi yang sederhana saat kita buatkan jadwal upload kontennya untuk pembuatan konten. Yang keempat yaitu mempublikasikan konten. Kendalanya adalah belum semua pegawai KUA menguasai editing karena kebanyakan KUA ini berisi para generasi boomer, Bu. Dari masih jarang, terkhusus kan kebanyakan diisi oleh P3K seperti itu. Jadi masih saya ajari sedikit-sedikit untuk menguasai sosial media ataupun publikasi ataupun editing. Dan solusinya adalah kita saling tukar ilmu dan informasi terkait editing dan publikasi media sosial. Yang kelima itu monitoring dan evaluasi. Kendalanya adalah tidak ada tindak lanjut dari hasil evaluasi. Dan solusinya adalah kita catat semua temuan, kritik sarannya, kita buat ringkasan rekomendasi untuk kita tindak lanjut dan dibahas dalam rapat tim untuk perbaikan. Untuk rekomendasi dan simpulannya, untuk KUA perlu menjaga keberlanjutan program edukasi digital, terutama dalam konten edukasi, regulasi pernikahan yang ada saat ini. Untuk rekan kerja di KUA diharapkan dapat menjadikan kegiatan aktualisasi ini sebagai praktik yang baik, yang bisa ditiru sebagai pengelolaan media sosial sebagai sarana edukasi digital untuk memperkuat kolaborasi. Dan untuk pada masyarakat, khususnya calon pengantin dalam mendukung atau menyebarluaskan informasi juga menjadi elemen penting karena bisa untuk mengikuti akun media, menyukai atau memberikan komentar untuk memperkuat jangkauan akun KUA Singorojo lebih luas lagi. Untuk Ya, lampiran oke. outputnya nanti di sini Bu, di Ya, bawah lampiran notulensi nanti KUA waktu sudah ada. paparan di anu ya, jangan dipisah-pisah ya. Langsung kegiatan satu ini outputnya seperti itu punyanya Mas Fajar tadi Oke, atau kalau dengan seperti Mas Abu tadi ya. oke, Bu, ini di Ini yang belum tindak LA-nya. lanjutnya tadi apa? Saya kok belum begitu ngeh. Oke, belum belum saya Oh, buat Bu, memang belum tinggal dibuat PL-nya ya. Bu. Baru Oh sampai iya, rekomendasi Bu. enggak apa-apa ya. Ya, Nanti waktu PPT, waktu di situ dibuat untuk tindak lanjut. RTL. Ya, RTL-nya. Nggih. Yang Oke, penting Bu. nanti pasti akan ditanya teman-teman. Selama melaksanakan ini, perasaan panjenengan sudah puas belum melaksanakan dengan penerapan aktualisasinya? Mesti. Jawabannya apa kira-kira? Kepuasannya itu subjeknya kita, Bu. Ah, lah ya, Subjeknya. maksudnya nek ono
ada pertanyaan, kira-kira dengan melaksanakan aktualisasi tadi, kira-kira sudahkah panjenengan merasa puas dengan Belum. nah, maka Belum, akan masih ada kekurangan gitu. begitu ya jawabannya. Kalau Oke, dikatakan Bu. puas belum, maka saya mengambil rencana tindak lanjut sebagai kesinambungan program yang sudah saya buat gitu ya semuanya nggih. Oke, Kalau ada oke, Bu. pertanyaan sudah puas atau belum. Itu nggih. Oke, Pun, Bu. Tidak ada Oke. catatan, Bu. Udah mau wes nu Cukup. ya tindak lanjut Oh, nggih, nggih. catatan kok Nggih, nggih, nggak nggih. ada piye penake pol koncone di lha kok ra mbok catet iki mau. Wah, catat, Bu. Kali. Kan Nah, udah iya. terekod ini. Lah kok muni lah Terima kasih, Bu Katam. ya, sami-sami. Sampai jumpa. Oke, Panjenengan nanti terima kasih. paparannya Rebo apa Kamis toh? Hari Kamis Rabu. sepertinya, Bu. Hari 2. Hari Hari Rabu, ketiga, Bu. Rabu. Rabu, Rabu. Bu, Mas. Rabu. Rabu, Bu. Kalau Rabu kan berarti Ya. Selasa sudah hadir kan? Nggih, sampun, Bu. Nah, tadi kalau paparannya Rabu, kita menyediakan Senin malam itu sudah boleh hadir. Nek sing omahe adoh, supaya besok nggak terlambat. Jangan lupa ya pada bawa topi ya. Nggih, topi laki perempuan bawa topi daripada jenengan sesuk kuwi jatahe sing mulang Pak Tentara. Nek wingi Pak Polisi. Pak Tentara pendampingnya Pak Green dulu rada galak-galak soalnya. Nek Pak Tentarane ra galak. Tak seneni kok kancaku. Lah kok luwih galak saka tentara ngono kowe. Hmm. Jenengan soalnya kan genep ya. Periode 6 ya. Oh iya periode Nggih, genep. Bu. Oke, siapa lagi? Besok saya Bu. saya monggo. Saya Ilham. Langsung wae ning judulnya apa, Mas? judulnya ini Bu, setelah revisi Optimal kemarin. keterampilan teknologi melalui kolaboratif. Oke, terus Ya. untuk lanjut ke Mm-mm. bab 3. Bab 3 Ya, langsung itu bab 3. pelaksanaan aktualisasi. Jadi yang pertama itu kegiatannya penyusunan rencana, kegiatan aktualisasi praktik TIK. Itu jadi konsultasi dengan mentor, Mm-mm. terus melakukan konsultasi dengan sesama guru TIK, dan Mm-mm. membuat draft rancangan kegiatan. Ini tiga-tiganya terlampir nanti di lampiran. Terus yang kedua ada kegiatannya pendataan perangkat di laboratorium. Jadi Coba sih langsung aja ke oh, lampirannya San. oke Bu, siap. Daripada aku maca kuwi wis mudeng aku. Oke. Nah, jadi untuk lampirannya ini pertama Nah, konsultasi Pak Mentor, terus ini mm-mm. konsultasi dengan Pak Taufik, jadi sesama guru TIK. Mm-mm. Terus ini ada notulensinya, Mm-mm. oke, notulensi Pak Kepala sama Pak Taufik. Terus ini ada draft rancangan kegiatannya, Bu. Mm-mm. Oke, terus ya, ini pendataan perangkat komputer di laboratorium. Jadi ngedata di Itu ndak laboratorium. jenengan Mas, Iya saya Bu. kok wajahnya dari depan dan samping kok beda ya? Nggih, nggak pakai peci Bu. Oh, makanya sesuk mesti ketemu aku pangkling wis to. Aku Hmm, membayangkan Mas Aji kuwi lemu, bunder ngono kuwi. nggih. Tenan apa ora kuwi? Padahal saya kurus loh, Bu. Lah iya, nek Nah, delok wajahe ngene. Saya hmm. membayangkan Mas Ilham itu nanti pasti tinggi Nggih. ya. Mas Mas Fajar ki bayangke sesuk nek ketemu mesti cilik dhuwur lencir ngono kuwi. Semoga bayangan saya bener ya Mbak Iput. Mbak Iput engko ya bayangke iki tak Kalau saya bayangke gimana, Bu? bunder imut-imut ngono kae. Pipine Jadi, ipel-ipel ngono kae. Aku bayangane ngono kuwi, Mbak. Muga-muga salah ya, Mbak. Yuk, Mas Ilham, oke. lanjut. Lanjut. Jadi ini penataan kondisi komputer di laboratorium, saya data semua. Terus Mm-mm. ada data komputernya Bu. Jadi di sini Ada ada ya. nomor komputernya, terus jenis, Mm-mm. kan di komputer itu ada jenis prosesornya, RAM-nya berapa, Mm-mm. kapasitas penyimpanannya,
terus sistem operasi yang digunakannya, sama ada status indikator. Nah, Hmm. di sini saya buat grafik juga. Jadi di sini ada data komputer sebelum perbaikan, Mhm. sama ada data komputer sesudah perbaikan gitu. Jadi setelah Iya. didata ternyata ada satu komputer yang bermasalah kemarin. Jadi bisa dinyalakan normal, cuman semua ikonnya tuh bentuknya PDF Bu, gitu. Jadi bermasalah kalau dipakai untuk pembelajaran. Jadi Mm-mm. dibenerin kemarin. Terus ini data-data laptop juga sebagai ganti nanti semisal kurang buat menggunakan komputernya gitu. Terus ini indikator kelayakan komputernya gitu. Jadi kalau Mm-mm. layak itu dia lengkap, bisa booting booting itu nyala dari awal sampai muncul ke desktop. Terus nanti aplikasinya berjalan normal. Terus yang ini nyala tapi butuh perbaikan, eh, bisa nyala Ini tapi malah ada jenengan kayak uang reparasi laptop ya, Mas. ya ngerangkap-ngerangkap sama mati total tuh tidak bisa dinyalakan sama sekali. Heeh. Ya, yang Makanya ini 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 jadi ada ini kondisi sebelumnya terdapat 28 komputer yang layak, terus ada yang satu jenengan yang jenengan di situ tuh punya prakom nggak toh, Mas? Apa nganu laboran komputer no punya nggak toh? kebetulan tidak ada Bu. Jadi Nah, makanya mulakno kok ah malah ngerangkep kayak inventarisasi. Yuk lanjut, nggih, nggak apa-apa. nggih, nggih. Kayak ini pemasangan labelnya Bu. Jadi masang Nah, label di monitornya. Terus ini mm, tampilan semua laptop, semua komputer yang sudah terpasang labelnya. Ini kemarin juga saya data. Jadi emang karena labnya agak sempit ya Bu. Jadi ya dibuat satu komputer itu jadi ada 2 kursi gitu. Buat nanti siswa berkelompok seperti itu. Terus ini daftar hadirnya. Jadi saya mengajar 6 kelas gitu, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A dan 8B. Nah, ini yang hadir kelas 7B sekian, 7C 7D sekian, 8A sekian, 8B sekian. Nah, ini dokumentasi pembelajaran di laboratorium pada saat ada videonya nggak? videonya ada, cuman belum saya buat Bu. Nggak Yang apa-apa. Siapa tahu besok ditanyakan yang sudah cara saya pembelajarannya gitu loh. yang sudah saya buat itu video testimoni setelah pembelajaran Bu. Itu Oh, ada. kalau nggak maksudnya waktu jenengan ngajar itu ada yang video nggak? Nggak ada. Saya pakai tripod ngerekam sendiri. Sudah bisa, tapi bisa ada A- sedikit ad- toh. ada Contoh sedikit. sedikit Pak ya udah. Ada. Oh, ya Kalau terus. ditanyakan ya orang yo alhamdulillah. Oh, iya. Nah, ini produk hasil pembelajarannya. Jadi Mm-mm. kemarin kan tentang sistem komputer. Jadi ngeklasifikasiin monitor tuh termasuk perangkat apa sih? Gitu. Keyboard perangkat apa Itu sih? Seperti itu. belum sampai ke KKA ya, KKA. Pak. Pilihan itu loh, coding dan kecerdasan Oh, itu belum. Belum nggak itu sampai. nanti di bab 8 kalau nggak salah. Bab 8, bab Oh 7. ya, ya udah. Ini yang kelas 7 jadi ngeklasifikasiin. Terus kalau yang kelas 8 saya minta untuk membuat mind mapping Bu, gitu. Jadi dari sistem komputer itu di Tapi kan ini jenengan tuh mata pelajarannya pakai yang mata pelajaran pilihan KKA itu toh. eh, Apa JIP mapel apa jenengan kan nggak map, ada TIK. mapel informatika sih Bu masuknya. Jenengan alih apa MTS toh? MTS 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 Madrasah emang ada informatika. ada Bu. Di sini ada. Oh, Gitu. kelihatannya kalau informatika itu adanya di Alia itu mata pelajaran pilihan ya Mas Fajar ya. Informatika di MTS itu ini siapa Dapat. guru MTS? Se- ya wes nggak apa-apa. Oke, Lanjut. Mm-mm. gitu. Oke, terus ini yang 8B, kelas 8B-nya. Mm-mm. Ya, terus Terus ini soal pretestnya. Ini ada link buat kalau mau ya, lihat gitu. ya. Terus ini jadi kemarin tuh ada pas praktek kan Mm. dijelasin dulu tata tertibnya di laboratorium seperti apa. Nanti di PPT di nggak usah itu semua di PPT-nya di kesimpulan nanti cukup ada kenaikan pre-postnya ya. Oh ya, gitu. Jadi Ya. ini kelihatan ada pretest dan post test. Terus Mm-mm. ada trennya dia naik, dia tetap Nah atau ya, dia nah turun ya itu seperti itu. Gitu. grafiknya aja nanti yang di Oh, waktu di PPT. oh gitu. Oh, Nah, itu kan terus terlalu panjang. gitu.
Ya, Dibuat terus grafik enggak? Enggak. Grafik kenaikannya berapa? ngono wae. oke. Terus setelah hasil tes pemahaman ini Bu, jadi saya menghitung nilai rata-rata pada saat pretest per kelas Nah, sama itu aja eh, nanti itu terus dibuat grafik oh yang iya, rata-rata itu ya. iya, sama yang bawahnya itu trennya Bu. Jadi Heeh. setiap kelas yang naik berapa siswa, yang Heeh. tetap berapa siswa, yang turun berapa siswa seperti itu. Mm. Terus ini kemarin ada evaluasi dan monitoring. Itu Mm-mm. jadi nanya mereka tuh pembelajaran di laboratorium lebih menyenangkan apa enggak? Gitu. Iki Terus ku nek sesuk paparan luwih kadi 7 menit iki. nanti di Sesuk pokoknya tak next next ngono ya, Mas. oh gitu siap Bu. Terus nanti Terus pembelajaran di laboratorium membantu memahami materi lebih baik apa enggak. Terus merasa lebih mudah bekerja sama dengan teman atau enggak pas lagi di laboratorium seperti itu. Terus 7C, 7D, 8A8B. Ehm, Sama ada pertanyaan ini, Bu. Jadi bagian apa sih yang kamu paling sukai pada saat praktek di laboratorium komputer? Ini menggunakan Mentimeter. Di sini yang paling banyak menggunakan komputer, terus belajar komputer, wangi, mengetik seperti itu. Terus kemarin ada juga nanya apa sih kendala yang kamu alami saat praktek di laboratorium? Kebanyakan ono kesetrum barang medit. iya itu sebelumnya saya udah ngasih informasi hati-hati kalau pada saat menggunakan komputer takutnya kesetrum. Cuman mungkin masih Eh, ada yang masih ada yang kena gitu. mosok. Atau emang iseng aja Bu nulis kayak gitu anak-anak gitu. Ah, hati-hati loh itu menjaga keamanan loh. Oh gitu ya. Mm-mm. Terus ada kecoa juga itu Bu, ruangan sempit. Hmm. Nggak tahu mencet apa Kecoa dan dia. oke. Ya, lanjut. Terus lanjut terus kemarin saran dari mentor coba ditanyakan beberapa siswa kenapa nilai pretest nilai postesnya itu turun gitu Bu. Nah ini eh, sempat nanya 3 anak ini yang jawabannya mereka gitu. Jadi ada yang lupa karena jaraknya seminggu, ada yang bilangnya sih ngebantu teman Bu, jadi nggak terlalu memperhatikan, sama yang nggak belajar lagi jadi lupa gitu. Kenapa nilai postesnya turun? Gitu. Terus ini video testimoni praktikumnya ada di YouTube. Hmm. Terus ini pembuatan laporannya, sama ini konsultasi bimbingan laporan terakhir sama mentor. Seperti itu, ini notulensinya, ini pengendalian aktualisasi mentor per minggunya, sama ini Kayak pengendalian, gawe tesis sih 80 halaman nih. nah, ini yang coaching sama Bu Katam. Oke. Aku malah Oke. lupa ya kalau saya coaching ya. Coba saya lihat kesimpulannya dulu aja langsung Oh gitu. Terus kesimpulannya, di atas kan. kesimpulannya Mana? untuk ini eh, seluruh kelas mengalami peningkatan rata-rata nilai setelah Nah, proses itu pembelajaran. berapa? Iya, itu nanti. Nilainya ditambahi. Ya. Ya. Rata-rata berapa persen atau itu ya. Ya, Itu kan ya. nilainya kan kalau hasil analisisnya kan sudah itu. Mm-mm. Lebih dari 50% siswa di setiap kelas mengalami peningkatan hasil belajar kan gitu. Ya, betul. Terus Nah, ada data yang kita menunjukkan lebih dari ya. Oke. pembelajaran di laboratorium Itu membantu nanti yang memahami. ditampilkan PPT kesimpulannya begitu ya, Mas. Oh, gitu, siap. Nah, Gitu. tindak lanjutnya belum. Tindak lanjutnya belum. Ya, Oke. semuanya nanti kalau karena itu perlu tindak Oke. lanjut apa yang dilakukan setelah panjenengan melakukan aktualisasi. Oke. Oke, terima kasih Oke, masukan makasih Bu bagus. Katam. Ya, monggo siapa? Saya Bu Katam Iya, Mbak Ibu. Duh, dari Mbak Ibu, oh ditinggal Mbak Nisa. Ceweknya 2 tok. share screen. Apakah sudah terlihat? Oh, Proses. proses. Saya belum selesai membuat yang PPT, Bu. Jadi ini yang laporannya, nggih. Ya, Judulnya kemarin setelah direvisi sama Bapak Toha itu optimalisasi layanan halal
melalui promosi digital, jemput bola dan cetak di loket Kementerian Agama, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Gunung Kidul. Oke. Berarti langsung di ini ya, Bu. Mm-mm. Langsung ning nggonan wae bab 3. Ya, bab 3. Yang pertama, kegiatan pertama adalah perencanaan program promosi, yaitu konsultasi dengan mentor. Jadi di sini saya konsultasi dengan mentor dan hasil konsultasi dengan mentor ini saya membawa draft rencana kegiatan. Draft rencana kegiatan ini ada di lampiran. Kemudian yang kedua, setelah konsultasi dengan mentor, saya berkoordinasi dengan Humas terkait nanti video promosi yang akan diunggah di akun Kemenak Gunung Kidul, dan saya juga berkoordinasi dengan Dinas DPM PTSP yang membawai MPP. Jadi nanti saya juga akan mengupload video promosi itu di Dinas DPM PTSP. Ini adalah dokumentasi saya koordinasi dengan Humas dan DPM PTSP. Kemudian setelah itu saya membuat skrip videonya seperti apa, dan saya juga membuat desain brosur dan expander-nya dan Tapi itu dokumen. nggak apa-apa, nggak usah ditambah. Yang penting kok yang lampiran ono ya, Mbak. Nggih, nggih, ada di Terus, lampiran. Kemudian yang ketiga, ini yang kolaborasi dengan Halal Center UIN Sunan Kalijaga dalam penyediaan petugas pendamping. Jadi yang kemarin agak sedikit panjang ini, Bu. kenapa? Prosesnya ternyata dari awal sampai akhir, tapi alhamdulillah selesai. Terus, Jadi di awal itu audiensi dulu dengan pihak UIN terkait ruang lingkup kerjasamanya seperti apa. Kemudian ini dokumentasi dokumen PKS yang sudah disetujui kedua belah pihak. Ini ditandatangani oleh Bapak MOU-nya ya, Mas, G, Mbak. G Bu, MOU-nya ditandatangani oleh Bapak Kepala Kantor Kemenak Gunung Kidul. Kemudian jadi karena efisiensi waktu, pihak Halal Center tidak berkenan untuk seremonial, Ibu. Jadi tanda tangannya per meja masing-masing. Oh, seremonial merak nggak kerakyat. Iya, nggih, Bu. Kemudian ini penyerahan dokumen ke UIN yang diterima oleh Sekretaris Halal Center. Kemudian setelah itu alhamdulillah baru awal minggu ini kami ke sana bertemu dengan Ketua Halal Center dan dokumen PKS sudah ditandatangani kedua belah pihak, Ibu. Ada ya dokumennya nanti ya, Nggih, fotokopi nggih, ada ya. nggih, dokumen yang MOU-nya nggih, Bu. Ya, Nggih, nanti saya betul. lampirkan ada, Ibu. Kemudian setelah itu pelaksanaan program promosi. Nah, ini bukti sudah diunggah di akun Kemenak IG, akun Instagram Kemenak Gunung Kidul dan akun IG DPM PTSP. Ya. Kemudian setelah itu juga diunggah di akun TikTok Kemenak Gunung Kidul dan TikTok DMPM PTSP. Kemudian ini nanti brosurnya saya lampirkan, hasil desain brosurnya saya lampirkan di lampiran ya, Bu. Ya. Ini yang bukti distribusi brosur di loket Kemenak Gunung Kidul, ada yang di bagian resepsionis di MPP, kemudian ini ke pelaku usaha yang konsultasi, kemudian juga ini ex banner yang sudah terpasang di loket MPP. Kemudian ini dokumentasi kegiatan jemput bola di acara Car Free Day, karena di sana masih banyak pelaku UMK yang belum mendaftarkan sertifikat halal. Kemudian yang tahap kelima adalah monitoring dan evaluasi. Jadi berdasarkan data pengunjung sebelum promosi, yaitu bulan Januari sampai Agustus 2025 itu tercatat sebanyak 15 pengunjung. Kemudian setelah diadakannya promosi, alhamdulillah mengalami peningkatan yang dimonef sekitar 2 minggu, yaitu 7 orang pengunjung di layanan halal loket Kementerian Agama di MPP.
Kemudian saya juga menyebarkan survei pengunjung. Jadi pengunjung yang datang di MPP ini sebenarnya dapat informasi dari mana. Sehingga ini akan membantu promosi ke depannya Uh, lebih banyak efektif sekali ya dari mana. pengunjungnya ya. Bu, ini Banyak itu 478. Bu, ini yang di Lah iya, di TikTok toh. kan di TikTok, iya Bu. Lah iya, ya akeh no. Lha kuwi sing ning nggon video promosi Instagram wis Ada 1.800 sukses itu, 1.800. Mbak. Ya, alhamdulillah Ibu. Ya, terus piye Mbak Ibu? Kemudian yang untuk survei pengunjung ini, dari 7 pengunjung ini, 4 orang itu datang ke MPP, informasinya dari kegiatan jemput bola di acara Car Free Day itu, Ibu. Hmm. Kemudian 2 orang dari petugas dan 1 orang dari media sosial. Jadi hal ini menandakan bahwa promosi yang paling efektif itu adalah kegiatan jemput bola di lapangan sosialisasi langsung. Begitu, nanti dokumen-dokumennya akan dilampirkan di Jenengan Car Free lampiran. pas Car Free Day mbek sapa, Mbak? Sama teman PJPH, Bu, berdua, pengawas juga. Ya padha-padha nganu CPNS. Nggih, iya Ibu. Padha-padha njepuke kuwi ya. Gitu. Ada sekitar 53 brosur yang tersebar di pelaku usaha di Eh, Car Free Day, Ibu. model kuwi. Ya, Alhamdulillah, lanjut. kemarin koordinasi dengan bagian humas, Ibu. Jadi pakai anggaran di bagian humas. Alhamdulillah, Nggih. tak kira modal dewi. Ya, lanjut. Nggih. Sampun, kemudian Kendala kendala. ya gak usah. Gue terus sing tak Nggih, delok engko ditambahi tindak lanjut ya. nggih, Bu, Sama belum saya penutupnya coba. Saya pengen penutup itu simpulan. ya kesimpulannya bawakan lagi mana kesimpulan untuk menjawab judulnya jenengan. Oh ya, belum Judulnya saya jenengan apa? optimalisasi Nah, promosi, Bu. tadi jenengan sudah Nggih. optimalisasi selama jenengan apa melalui jemput bola itu meningkat berapa persen, melalui IG-nya berapa Oh, persen gitu ya. oh, Itu nggih, yang Bu. menunjukkan kesimpulan optimalnya di situ, yang Oh, namanya nggih. dijak itu loh Nggih, Bu. ya. Jadi Nggih, kesimpulan itu menjawab dari uh, core isu, for isu. ya Nggih. kan? Nah, di sini jangan hanya Narasi, nggih, Bu. narasi tok. Jadi kesimpulan pelaksanaan promosi halal yang melalui jemput bola yang terbukti memberikan dampak positif. Jangan hanya itu. Bukti dampak positifnya tadi di berapa Oh, persen. Waktu nggih. saya di istilahnya melalui Car Free, tatap muka ya, yang Nggih, melalui tatap Car muka. Free Day apa itu pengunjungnya berapa persen, kami media itu naik berapa persen itu Oh, strategi yang luar biasa kan seperti itu ya nggih. Iya, Bu. Baik, Bu. prosentasenya supaya itu melihatkan optimalnya di situ Oh iya, nggih. ya. Nanti saya tambahkan, Ibu. Ye. Nggih. Terus rekomendasinya untuk siapa-siapa? Nah, Rekomendasinya masih. rekomendasinya jangan umum untuk unit kerja, untuk Ya. masyarakat, untuk apa itu Oh, nggih. dispesifikasikan ya. Nggih, Seperti ya tempat baik. siapa tadi ya, Bu? Tadi Mas. Mas Abu sama Mas Fajar tadi, Bu. Iya. Oke, sampun Bu. Yang tindak lanjut belum saya tulis. Nanti saya tambahkan juga. Oke. Sampun, sampun nggih, Thank Bu. you Oke, ya. terima kasih Bu Kata, matur Sami-sami. nuwun. Siapa lagi? Ayo. Nggak usah takut, Mas Friendly, Mas Iya, Ali. Bu, izin, Bu. Iya, Iya, saya di sini belum. nggak ada salah bener kok. Yang penting wis dilakoni. Saya hanya ingin melihat saja. Iya. Duh, aku ditinggal Mas Gani nih. Hmm. Ini saya belum membuat PPT-nya, Bu. Jadi
lewat laporan aktualisasi dulu. Ya, nggak apa-apa. Judulnya pengembangan publikasi informasi pelayanan melalui media sosial Instagram dan Pelayanan TikTok. apa toh Mas jenengan? Pelayanan KUA. Nah, Oke. kemarin dengan Pak Toha cuman pelayanan gitu ya, informasi Nggih, pelayanan. waktu itu KUA-nya di depan, di tengah. Oh, terus Nah, disuruh. disuruh di Oh, belakang, oh ya itu wes. terakhir. Ya, Di yang KUA penting Brebes. wes sesuai dengan masukan ke besok kalau ditanya pelayanan kemarin kan Pak pelayanan di KUA, kemarin sudah saya diminta di belakang ngono ya. Nggih, nggih. Yuk, Terus lanjut lanjut Mas ke Randy. bab 3. Langsung bab 3 we. Nah, bisa ana tindak lanjut mungkin lebih ditambahi apa? Sudah. Oke. Nah, nggih. Pelaksanaan aktualisasi, Hmm, terus langsung ke kegiatan. ya, Tahapan wis pertama, ora usah diwaca, ndak usah nggih. dibaca. Dan, Aku no telepon yo karo nggih. Terus ada kendala dan solusi. Ini sudah per setiap kegiatan ada kendala dan solusinya. Lanjut lawan langsung ke rencana tindak lanjut. Setelah melakukan aktualisasi judul pengembangan publikasi informasi pelayanan melalui media sosial Instagram dan TikTok di KUA Brebes, Kabupaten Brebes, didapatkan rencana tindak lanjut sebagai berikut. Yang pertama adalah optimalisasi dan pengembangan konten yang telah dibuat. Jadi beberapa memang konten sudah dibuat, akan tetapi masih banyak yang belum dicoba, seperti video pendek, infografis yang lebih bagus, kemudian tayangan live streaming agar tidak monoton. Konten-kontennya seperti carousel saja, kemudian hanya foto-foto saja, maka dibuatlah pengembangan konten yang lebih optimal dan tidak monoton. Kemudian yang kedua adalah perlunya perluasan jangkauan media digital. Artinya tidak hanya media sosial seperti Instagram dan TikTok, akan tetapi nanti bisa ditambahkan seperti Facebook, YouTube, dan WhatsApp bisnis. Kemudian yang ketiga, perlu peningkatan interaksi dan engagement. Beberapa ada yang bertanya melalui pesan, kemudian ada yang bertanya melalui komentar. Eh, Kadang yang direspon agak lama, jadi perlunya percepatan ketika merespon pertanyaan dari netizen gitu, interaksi dengan para penonton. Kemudian yang keempat adalah monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Ini fungsinya adalah untuk melihat perkembangan media digital, media sosial, Instagram dan TikTok, apakah konten-konten yang sudah diupload berpengaruh atau tidak. Kemudian yang kelima terakhir adalah interaksi dengan pelayanan KUA. Eh, Sini ada pendaftaran online yang melalui SIMKA, maka di media sosial kita bisa sosialisasikan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan lalu penutup. Untuk kesimpulannya, setelah melakukan kegiatan aktualisasi, ada 3 hal yang didapat sesuai dengan arahan dengan Pak Toha atau Coach atau penguji. Yang pertama adalah peningkatan kualitas penyebaran informasi pelayanan di KUA dari yang sebelumnya masih mengandalkan papan informasi dan penyampaian secara tradisional, sekarang sudah ada media sosial yang jangkauan atau publikasinya lebih luas dan bahkan bisa diakses oleh warga selain di warga Brebes gitu. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas narasi penyampaian informasi pelayanan Brebes dari yang sebelumnya masih terbatas di papan informasi yang ada di kantor saja. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan KUA Brebes melalui online dari yang sebelumnya masih menggunakan cara-cara tradisional, yaitu datang langsung ke kantor, kemudian berkonsultasi melalui cara-cara tradisional. Sekarang bisa konsultasi melalui online di media sosial, Instagram maupun TikTok. Untuk bukti-bukti peningkatan kualitasnya ada di lampiran. Kemudian rekomendasinya ada bagi organisasi, kemudian bagi KUA Brebes, bagi pegawai KUA, dan bagi penulis terakhir. Dan selanjutnya lampiran-lampiran. Lampiran pertama adalah lampiran bimbingan mentor, kemudian yang kedua adalah lampiran bimbingan coach. Ketiga adalah lampiran output kegiatan dari aktualisasi pengembangan konten media sosial. Yang pertama kegiatan 1 ada outputnya,
penyusunan identifikasi, konsultasi dengan mentor. Kegiatan 2 ada outputnya, dokumen pengajuan struktur tim media, kemudian pengajuan struktur media, kemudian SK, surat keputusan Kepala KUA tentang pembentukan tim media sosial. Kemudian pembentukan akun sosial media yang sudah ada yaitu KUA Brebes di Instagram dan di TikTok. Dan yang ketiga adalah analisis kebutuhan konten informasi. Pertama adalah ada katalog pelayanan KUA, kemudian eh, konten-konten benchmark yang perlu dicontoh, konten Instagram akun media yang Oke, bagus. cukup Mas, cukup. Oke. Tadi tindak lanjutnya coba Ibu saya Oke, lihat. bentar. Nah, di atas itu udah bagus itu, Mas Randy. Konten tindak lanjutnya Eh, itu itu kan rekomendasinya udah bagus. Oke, konten Nah, tindak itu ya. lanjut. Oke, Jadi Bu. nanti apa yang dilakukan setelah pengembangan panjenengan juga masih akan mengoptimalkan dan mengembangkan konten. Intinya kan begitu. Oke, Tidak Laras. lanjutnya yang kedua, memperluas jangkauannya Media media digital. digital itu Oke. ya. Nanti Kan di apa itu? PPT-nya disingkat-singkat aja. Oh, ini, Oke, insya Allah. ini karena ada masukan langsung digawe apa sudah dibuat sebelumnya, Mas? Sudah dibuat, Bu. Cuman belum Lu. buat PPT-nya. Oh ya, nggak Oke, apa-apa. PPT-nya Gitu belum ya, buat. Mas Randy. Oke, Sukses. oke. Yuk, siapa lagi? Ya, ngatur suwun, Ibu. Yang belum siapa ini? Mas Fajar sudah, Mas Ilham sudah, Mas Aji sudah, Mbak Ibu sudah, Mas Abu. Oh, Mbak Nisa belum, Mas Randy sudah, Mbak Nisa, Mas Gani, Mas Ali, Mas Makbul. Mesti Mas Makbul kari dewi ya. Yuk, Mbak Nisa apa Mas Makbul apa Mas Gani? Oh, Mas Ali? Di, saya cuman pengen lihat tok. Orang betul nol Bu. Ya. Judulnya dulu, Mas. Halo, Mas. Judulnya apa, Mas? Mas Makbul. Oke. Judulnya saya sedelok tak ana ra ning ngisor kono ana judulnya apa ora? Ada mriki ada Bu. Oke, optimalisasi penjaringan minat. Oke, yuk langsung ke tahapan. Oke, ke Ah, tahapan kegiatan dan hasilnya. konsultasi ada buktinya. Terus aku mau delok bukti-buktine wae. Nanti Pak Toha juga gitu Oke, soal. terus Koordinasi dengan membuat guru BCK. rancangan Oke. kegiatan. Ya, Oke. terus Terus rancangan kegiatan hasilnya nanti juknis sudah pelaksanaan ya. program Bu. Petunjuk Oke. pelaksanaan juga Kemudian, ada. kemudian selanjutnya sosialisasi Heeh, program heeh. dan penyebaran kuesioner pada siswa yang mau mengikuti program kelas 10. Oke. Nah, terus, wih, layarnya sudah Setelah ada, itu sosialisasi ya. pelaksanaan programnya Ibu. Ano tes fisik ya, Pelaksanaan Mas. program diawali dari tes fisik dan keterampilan, kemudian data hasilnya kita tentukan yang lolos jaringan, kemudian kita buatkan jadwal dan pelaksanaan pelatihan. Ini untuk ekstra apa Gitu. intra ya, Mas? Penjaringan ini? Ekstra Ibu. Oh, ekstra ya. Terus? Ya, kemudian yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan, di mana isinya nanti adalah testimoni dari peserta program dan evaluasi pada Pak Mentor. Hmm. Terus untuk rencana tindak lanjutnya, bagi menjadi 3 rencana tindak lanjut dalam jangka pendek, yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, mengolah data hasil angket, serta pembinaan lanjut bagi peserta.
Oh, Kemudian sampai digawe tindak lanjut bagus. dalam jangka menengah Mm-mm. itu nanti menyelenggarakan kegiatan latihan uji tanding antar kelas atau antar madrasah. Kemudian bersama dengan pihak eksternal Ibu ini yang diminta oleh Bapak Kepala ini depannya. Mm-mm. Dan dalam jangka panjang program ini nanti akan jadikan pilot untuk kelas khusus olahraga. Oh, gitu Karena ya. depannya Sekarang nanti boleh kok ya membuka G, kelas olahraga. Terus, G. Terus mencetak atlet dan kalau misalkan berhasil ya jadikan program ini sebagai model inovasi pembinaan bagi madrasah lain. Untuk kendala kendala perubahan aktualisasi itu ada kegiatan di minggu satu, minggu kedua itu berubah, kemudian dijadikan menjadi satu untuk kegiatan minggu satu dan minggu kedua jadikan menjadi satu minggu. Kemudian kita ke minggu 4 yang seharusnya itu tanggal 29 sampai 10 Oktober bertambah sampai menjadi tanggal 15 Oktober. Kemudian partisipasi peserta didik yang belum merata. Kemarin itu ada beberapa kendala di mana ya agak lambat dalam peserta didik mengisi kuesioner dan kita lakukan sosialisasi ulang. Terus yang kendala terakhir adalah peserta dan cabang olahraga yang diminati sangat minim. Nah, emang peserta yang memilih cabang olahraga itu hanya olahraga futsal, bulu tangkis, dan bola voli. Sementara yang lainnya tidak ada yang memilih. Pun juga pesertanya hanya terbatas. Ya mungkin karena jumlah siswa kebanyakan perempuan itu juga berpengaruh, Ibu. Nah, solusinya adalah mengoptimalkan potensi yang sedia melalui pelaksanaan bimbingan yang lebih fokus pada ketiga cabang olahraga tersebut. Oke, untuk kesimpulannya, seluruh aktualisasi ini telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Melalui program ini, madrasah kini memiliki data peserta didik kelas 10 yang memiliki minat dan bakat olahraga sehingga pembinaan dapat dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan cabang olahraga yang Dek, diminati. sebentar Mas. Cek diunggahke sithik, diunggahke sithik. Iki kesimpulannya jenengan diunggahke. Nah, judulnya jenengan yaitu tentang optimalisasi penjaringan minat. Nah, kudune jenengan di bawahnya itu bawakan sih. Nah, terus. Nah, tentang penjaringan minatnya dari sekian berapa itu jenengan sekalian pendaftar penjaringannya dapat berapa anak itu coba ditambahkan. Oh, G, Nah, karena G, G, optimal, kan G, gitu, ya dah. Nah, G, G, itu G. peminatan ada berapa orang yang minat, kan gitu, Mas. Ya, itu loh. G, Eh, kan jenengan seluruh kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, terencana, itu loh, sesuai dengan jadwal. Nomor lesing, lah itu loh melalui program ini ya, memiliki minat berapa orang itu dari sekian, lah itu ditambahi, ya, ditambahi. G, G. Nah, itu ya memiliki minat berapa orang. Beri minat dan bakat, Thomas. Berarti tambahannya berapa gurinya itu. Itu ya, ben ketok ya, Mas. G. Oke. Kemudian untuk rekomendasi bagi organisasi dan unit kerja ini men- menindaklanjuti hasil program ini dengan bentuk tim yang tentunya lebih dari sekedar lebih besar daripada program yang saya jalankan. Dan bagi peserta pelatihan dasar, kita sendiri dapat melaksanakan kegiatan aktualisasi ini dapat terus mempertahankan semangat inovasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Kemudian rekomendasi bagi peserta didik untuk terus mengembangkan potensi yang telah dimiliki dengan semangat pantang menyerah, disiplin, dan tanggung jawab.
Ya, Bu. Hasilnya lampirannya di bawah ini, Bu. Nah, Oke, cukup Mas. Itu kan sudah di atas sudah jenengan screenshot. nggih. Nah, aja nanti sing petunjuk-petunjuk dilampirke semua ya. Itu. Nggih. Jangan lupa di PPT yang terakhir itu kesimpulan rekomendasi untuk siapa tadi kan sudah toh, ya kan? Nggih, sudah. Nah, sama tidak lanjut. Oke, gitu Mas Makbul. Sukses. Terima Siapa kasih, Bu. lagi? Sami-sami. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Nisa. Bu, saya isinya sambil mengawas PTS nggih, Bu. Ya, Tapi ini PTS toh. laporannya nggih, masih baru baru PTS 3 hari ini. Langsung aja Tapi Mbak Nisa, ini judul langsung anu aja hasil-hasilnya aja. Ben jenengan jogone ben tapi bu ini saya guruku nopo. belum masukin semua linknya nggih, Bu. Masih berantakan. Belum saya masukin linknya. Jadi baru pasarannya dulu nggih, Bu. Kendala apa Mbak? Sinyal. Iya, Bu, betul. Karena nih Coba kayak Mas Ali dulu aja oh, Mas. please. Mas Ali apa Mas Gani? Singkat-singkat aja biar semua kebagian. Saya belum jadi Bu punya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting sesuk nek paparan tadi ya. Nggih Bu, Ya maksimal Mas insya Allah. Gani. Ya, wis pokoknya aku percaya. Wow, menyala Mas Ali. Ya Mas Ali, judulnya ya itu hasil-hasilnya. Judulnya Pak Optimalisasi Publikasi. Oke. Yuk, terus bawahkan Mas. Kegiatan ya. Tapi nanti jangan langsung kegiatan ya tetap rada ono bumbu-bumbune ya Mas Ali ya. Di bawah judul itu loh, kok ya rada ono deskripsi pendahuluannya sidik-sidik ngono ya. Ya, oke lanjut Mas Ali. Nanti Mas Ali lanjut. Nanti tuh Mas Ali niki tak goleki. Suaramu raketok, suaramu ra krungu. Nah, serasa nggo headset. Nggih, Nah, nah, kendala Mas, di headsetnya, Bu. ya, enggak apa-apa headsetnya kendala. Mas, nanti habis judul, nah, coba, nah, habis judul, nanti rodok ditambahi pendahuluan ya, sidik wae, ya Mas, ya, terus bawahkan langsung, ya, tahapan terus. Oke, langkah outputnya, foto, konsultasi, surat persetujuan, sip, lanjut. Yaitu membuat Ya, saya tak penting ke outputnya, ya. Terus,
ketiga yaitu merancang template pengumuman kehendak nikah dengan aplikasi Canva, di mana materi yang kami cantumkan yaitu nama lengkap, alamat domisili, dan tanggal rencana akad nikah. Jadi, untuk outputnya ini konsultasi, pembuatan template pengumuman kehendak nikah, dan juga konsultasi dengan teman yang ahli desain. Kemudian ke kegiatan yang keempat, yaitu langkah-langkahnya membuat grup WhatsApp KUA Melati yang berisikan Catin yang sudah melakukan pendaftaran, kemudian menyusun draft pesan pengantar WhatsApp resmi KUA Melati, dan membuat template Google Form untuk pengumpulan foto. Hasil output dalam kegiatan ini yaitu screenshot grup WhatsApp calon pengantin dan juga screenshot Google Form permohonan kehendak nikah yang kemudian nanti diisi oleh calon pengantin. Untuk kegiatan yang kelima, ini adalah publikasi pengumuman kehendak nikah secara berkala di akun media sosial KUA Melati. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama pengumpulan data permohonan kehendak nikah Catin, yang kedua yaitu kemudian mengunggah pengumuman berdasarkan tanggal kalender atau sesuai dengan tanggal permohonan kehendak nikah dan mengunggah pada media sosial Facebook, Instagram, dan TikTok KUA Melati. Untuk hasil outputnya yaitu screenshot atau respon atas Google Form permohonan kehendak nikah dan screenshot pengambilan data dari SIM-Kah web dan juga screenshot postingan pengumuman kehendak nikah melalui media sosial. Mohon maaf, ini sebenarnya ada kendala pada kegiatan yang kelima ini, Bu. Jadi pada mulanya saya membuat template seperti ini, berisikan foto calon pengantin dan juga nama lengkap, nama orang tua, kemudian alamat, dan juga tanggal pelaksanaan rencana akad nikah. Namun ketika saya publish di media sosial, di Facebook, Instagram, dan TikTok, itu menuai pro kontra dari netizen. Ini baik dari komentar, dan juga ada juga pesan masuk dari calon pengantin yang bersangkutan, bahasanya beliau merasa kurang nyaman atas publikasi yang kami laksanakan. Makanya ada fotonya itu. Iya, yang ada fotonya. Mungkin karena bagi Catin tersebut, mungkin informasi yang disampaikan di media sosial terlalu privasi, padahal yang kami laksanakan sudah sesuai dengan peraturan Menteri Agama yang berlaku tentang publikasi pengumuman kehendak nikah. Kemudian setelah itu kami ambil langkah preventif, tidak langsung men-take down postingan, meskipun itu cukup viral, Bu. Jadi sudah mencapai sekitar 80.000 follow view dan sudah banyak komentar pro dan kontra yang terjadi di media sosial. Kemudian setelah itu kami ambil langkah yaitu konsultasi kepada mentor dan juga mengedukasi Catin yang bersangkutan yang merasa kurang nyaman dengan memberikan edukasi tentang dasar hukum dan juga memberikan form aduan untuk kemudian diisi. Nah, kemudian dari situ kita konsultasikan kepada mentor baik secara offline maupun online dan juga kepada rekan kerja. Kemudian jadilah template pengumuman yang baru yang lebih informatif dan tetap menjaga privasi daripada calon pengantin. Yaitu yang pertama, pada slide yang pertama itu berisi tentang pengertian dasar tentang pengumuman kehendak nikah. Di slide kedua yaitu ada dasar hukum dan tujuan pengumuman itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu template pengumuman yang ada, di mana di sini ada perbedaan yaitu kami hilangkan terkait foto calon pengantin. Untuk nama juga kami cukupkan nama lengkap saja tanpa nama orang tua, dan alamat masih sama, kemudian tanggal dan tempat pelaksanaan juga masih sama. Kami dasarkan pada pengumuman N9 resmi yang dikeluarkan oleh KUA. Kemudian untuk hasil evaluasi, kegiatan yang keenam yaitu evaluasi dan menyusun laporan aktualisasi. Ini untuk hasil outputnya yaitu screenshot form aduan, kemudian laporan evaluasi dan monitoring, dan laporan aktualisasi. Jadi setelah ada kendala tadi yang pada kegiatan yang kelima, kami membuat yaitu refleksi dan perbaikan atas masukan dan saran dari masyarakat. Baik, Noten, ini untuk kendala dan solusi secara umum, dan kemudian untuk kesimpulannya,
Dari sini dapat kami simpulkan bahwasanya inovasi pemikat merupakan langkah sederhana namun efektif untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dan modernisasi layanan digital Melati. Melalui media sosial, masyarakat dapat lebih cepat mengetahui informasi kehendak mereka. Ning dhuwur mau ndak pemikatnya mbok jelaske Mas, aku lali. Pemikat mau. Pemikat Di sini, nggih. di pemikat ki apa? Pemikat itu kemarin yaitu pemanfaatan Oh media. iya. Lah, oke, wis. Pemanfaatan. Kesimpulannya terus. Untuk rekomendasinya masih belum saya rincikan secara khusus, ya, masih secara Ya, umum. nanti khusus ya untuk siapa masyarakat, apalagi tadi ada kendala Thomas, ya kan? Oke, tindak lanjut ya, sama tindak lanjut ya, jangan lupa. Oke, thank you Mas Ali. Yuk Mbak Nisha. Ya belum selesai semua gitu, Bu. Ya, enggak apa-apa. Mas Gani wis apa-apa ya Mas ya. Yang penting sesuk pas paparan Lampung ya Mas. Lah piye? Masih ini sih masih gambaran asapnya aja ya, Bu. Ya. Bentar. Share, dibuka sih PPT-ne, agak share. Saya pakai ini dulu laporan dokumen. Bentar ya, Bu. Sudah nampak ya, kan? Ya, sudah. Kemarin Yuk, bawakan. ada perubahan, ya. Kemarin itu ada perubahan dari patokan terkait judul. Judulnya saya perbaiki di peningkatan aktivitas milik program jualan Dari Pak Toha itu ya? di kelas 11. Iya, betul. Iya, lampiran evidence-nya ini belum saya masukkan. Nanti bentuknya di laporan itu link. Di bab 3-nya aja, coba. Narasinya jelas nih, Bu. Ya, bab 3 wae. Ini eh, sampai Lampiran-lampirannya. 12 November Ya, ada ini 27. ya. Terus, 29 ya. sampai 4 Oktober, sorry. Terus ini 20 September sampai 13 Oktober. Ya, Oke. sampai 13 Oktober. Ada ini 14 sampai 18 Oktober pelaksanaan evaluasinya pada sampai saat ini. Untuk pelaksanaan ini saya mulainya lebih awal tanggal 20 September sampai 13 Oktober karena kan saya pakai 4 pekan gitu dari satu pekan pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, tapi ada kendala nih Bu, ternyata di tengah-tengah itu Kenapa, Mbak? kelas yang saya pakai itu pindah Bu
karena kelas yang saya gunakan itu mau dipinjam sama kelas 12, jadi kelasnya move. Nah, itu kelas move itu nggak ada apa proyektornya, jadi ada beberapa kegiatan akhirnya saya nggak bisa tampilin ke proyektor karena nggak ada proyektor itu kalau nggak salah di kegiatan pekan ketiga kalau nggak salah. Itu Yo, saya tulis di kendala ya, Bu. ya, nanti di kendala nggak apa-apa. Karena ada peralihan kelas toh. Iya, ada peralihan kelas. Ya, lanjut Ini sih bawakan. Bu, dan iya, dan datanya masih lagi saya olah. Nggak apa-apa. Bentuknya ada Google Form. Terus, Untuk absensi, Bu Katam, saya mau tanya, untuk absensi itu kan saya di sini dua ya, Bu. Ada yang pakai Google Form, ada yang tertulis. Nah, itu dilampirkan keduanya atau salah satu? salah satu yang jenengan pakai aja kan sama toh hasilnya. Dalam Sama nggak hasilnya? hasilnya sama. Ya udah salah satu nggak apa-apa. Oh, Yuk, lanjut. ini kalau ini kendalanya, Udah rampung simpulannya. bulannya baru ini sih, Bu. Ya udah. Yang penting peningkatannya apa? Karena jenengan kan bunyinya peningkatan toh. Ya, Benar nggak? Nah, itu peningkatan ada kuesioner. ya Kuesionernya nanti saya dari kegiatan 1 sampai kegiatan 4 itu ada dirangkum kuesionernya. aja. Peningkatan baik. aktivitasnya berapa persen dari peserta didik dalam program juara itu ya. Baik, baik. Oke, Terima thank kasih. you, sukses semuanya. Yang penting besok waktu paparan nggak usah grogi, santai, tenang, ya. Semuanya saling membantu. Tunggu, ingat dikondisikan ya Mas Abu ya. Oke, siap, Bu Sebagai Kasih. ketua, nanti dibagi tugasnya di Balai Diklat tidak menyediakan printer. Kalau feeling saya betul-betul Pak Toha, insya Allah sih nggak ada revisi. Insya Allah. Tapi nggak tahu kalau pengujinya bukan Pak Toha, ya revisinya nggak ada revisi yang mayor lah. Syukur-syukur nggak ada revisi ya. Jadi di dari rumah di print pakai A4 ya yang rapi, jangan sampai di sini apa bahasa Indonesianya bingungi iki apa Mas? Mbuh lah, bahasa Indonesianya apa pokoknya di Balai Diklat nanti jangan bingungi ngono ki apa? Apa ya Mas Aji ya? Pokoknya gitu ya. Nanti terakhir karena itu besok dikondisikan bagi teman-teman yang masih ada kendala di kendala dalam arti penyelesaian makalah, penyelesaian PPT, monggo saling membantu. Ya, yang jelas panjenengan sudah berusaha semaksimal mungkin jangan berpikir saya lulus apa enggak ya ngono. Positif. Soalnya nek ra lulus jenengan saya mengragati meneh sapa. Tahun sesuk wis ra ono latsar kok. Lah ra ono CPNS kok tahun iki kok. Lah sapa sing medi latsar? Nggih, positive thinking bahwa kita bisa, bahwa besok kita insya Allah kekompakan panjenengan, dah Mas kuwi ilang, Mas Gani ilang. Oh ya, insya Allah sukses semuanya. Kok tetap kompak ya, salam kompak selalu untuk angkatan 31 kelompok 2. Ya, jangan sampai teman-teman nanti ada kendala, jangan cuek-cuek saja. Pokoknya semuanya ini awal, bukan berarti akhir dari sebuah perjuangan ya. Justru awal panjenengan menuju ke PNS, ASN benar itu di sini. Sukses semuanya, Mas Randy, Mas Abu. Ada yang mau Ibu. disampaikan? Ada pertanyaan? Cukup? Mungkin celahnya dikit, Bu. Boleh. Iya. Kan kalau saya kan mengambil itu optimalisasi media sosial. Kalau yang difokuskan ada pertanyaan indikator keberhasilannya, saya mengambil aspek apa ya, Bu? Indikator keberhasilannya. Judulnya apa jenengan? Optimalisasi media sosial. Ya, media sosial 1. Panjenengan sudah ada media medsos belum sebelumnya? Ada 1, Ada Bu. yang satu pertama followernya piro, sakwise piro. Oh ya, Ada perbandingan berarti. peningkatan, betul ya. Eh, Kemudian konten yang diupload.
di media sosial yang dari berapa ke berapa itu nggak apa-apa Mas, malah jenengan tampilkan saja ya Baik, dengan Bu. peningkatan itu. Terus kalau bisa banyak yang komen atau tidak. Karena wingi oke seneng IG rano komen blas. Oke. Do upload upload rano sing komen. Mumpung mumpung saiki kanca-kanca kuwi do komen dhewe wae. Oh, oke, oke, Bu. Pakai komen. Ya, Oke, yang komen. terima kasih. Wih, kan biasanya indikator kalau medsos kan di situ, ya toh, indikator Ya, Bu. keberhasilan. Gitu ya Mas Haji. Oke, matur nuwun, Ada Bu. lagi yang modelnya. Jadi indikator keberhasilan itu justru eh, bisa menjawab di judul panjenengan. Jenenge optimalisasi media sosial, toh, Mas. Nah, itu ya. Ada lagi, Mas Buat Gani. Bu Gatam izin tanya. Ya, silakan. Berarti besok sistemnya pas lagi presentasi itu nama nama yang pemaparannya dirubah ya Bu, tiap pas Iya, ngomong. di rename ya. Oh gitu. Kan satu laptop langsung di rename. Itu tugasnya Oh, jenengan membantu teman-teman. iya Bu. Siap. Ya. Iya, iya. Eh, Terus sama misalkan gini, satu paparan, yang paparan nomor 2 masuk di kelas. Ben rak tunggu-tunggu. Begitu satu selesai keluar toh, paparan nomor 2, yang nomor 3 masuk. Upayakan mentor sudah siap di main room. Oh Ya. gitu. Atau syukur-syukur mentornya kono ning room dhewe ora apa-apa. Dadi engko ben ketok piye cara memberikan ulasan. Jangan lupa ya, mentor memberikan penguatan, jangan menanyakan, jangan seperti penguji malah nekok-nekoki, ya. Jadi artinya gini, sampaikan ke mentor. Saya merasa puas memiliki CPNS yang luar biasa. Program ini saya sangat mendukung, no ya. Pokoknya ngono lah, pokoknya menyanjung-nyanjung gitulah, ya. Rakyat sing disanjung mbuh tenan apa ora pokoknya ngono. Kok diguyu Mas Randy ya lho. Ya Mas, pokoknya ya rakyat mbuh kamuflase apa piye pokoknya sukses ini saya sangat terbantu misal gitu, ya. Tapi ya memang membantu tenan kok. Ya. Ya Mas Fajar ya, Mbak Iput, Mbak Nisa. Jadi sampaikan ke mentor, Pak minta tolong atau Bu minta tolong. Tadi Mas Fajar kan mentornya ganti ibu-ibu ya Mas yo. Jadi Bu minta tolong nanti waktu penguatan hasil kami ini memang sangat mendukung dari program visi misi madrasah, misal begitu ya Mas Fajar, dan itu sangat membantu bagi madrasah kami dalam pengembangan bla bla bla. Pokoknya ngono kuwi lah. Oke? Ada pertanyaan lagi? Karena kemarin terjadi mentori malah melu nguji. Sakit toh? Berarti kan tidak ada komunikasi dengan mentor. Ya. Oke, Mas Gani, wajahnya kok serius sendiri. Cukup? Cukup ya, Mas Abu? Cukup. Baik. Kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita akhiri ya billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Sun, Bu Terima Kata. kasih Bu Kata. Terima kasih. Makasih Bu Gata. Langsung out ini. Ya, Klik langsung Oke, out Mas. aja. Oke, biar saya anu, record.